Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda semua dalam lindungan Allah, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa belajar bersama guru-guru yang ada di Al-Fitian, dan kita bersyukur atas nikmat ini karena Allah masih memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu untuk bisa terus belajar. Selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaih. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir insyaallah. Anak-anak sekalian, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, pembelajaran ketiga. Adapun materi yang kita bahas pagi ini adalah membuat kalimat tanya dan mengetahui arti kata serta kegunaan benda. Nah, bagaimana nanti pembahasannya? Nanti Ustadz Asri akan membahasnya lebih dalam. Namun sebelumnya Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, seperti biasa, Ananda masih ingat di kelas, biasanya ada yang mimpin kita untuk berdoa. Nah, hari ini Ustadz akan pimpin dan Ustadz minta anak-anak semua bisa berdoa dengan baik atau dengan khusyuk. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan taqabbala. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Ananda semua sudah berdoa dan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran berupa pahala buat kita insyaallah. Baik Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, membuat dan menuliskan kalimat serta memahami arti kata sesuai dengan teks bacaan. Nah, nanti ada cerita yang akan kita baca. Nah, di situ nanti Ananda diminta untuk membuat sebuah kalimat atau beberapa kalimat. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi dan mengenal keanekaragaman benda beserta fungsinya. Nah, setelah nanti Ananda membaca teksnya, ceritanya, kemudian Ananda disuruh buat kalimat. Nah, nanti di situ Ananda disuruh mengidentifikasi, melihat dan memperhatikan benda-benda apa yang ada pada cerita tersebut, serta apa sih fungsinya. Nah, bagaimana kelanjutan pelajaran kita hari ini? Nah, mari kita simak slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada nilai karakter Al-Fitian yang diharapkan bisa tercapai atau bisa didapat oleh Ananda sekalian. Yang pertama, belajar mengungkapkan ide, gagasan, dan wawasan. Ya, berani mengungkapkan ide-ide yang berkaitan dengan kalimat tentunya, terutama tentang gagasan atau wawasan. Kemudian mengenal kebutuhan hidup primer, sekunder, dan tersier. Baik, Ananda sekalian, ya kita masuk ke slide berikutnya. Ini kita masuk materi pertama, yaitu membuat kalimat serta memahami arti kata sesuai dengan teks bacaan. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan menyimak bacaan dari teks cerita berikut ini. Salman dan keluarga sedang berkunjung ke rumah kakek. Apa yang terjadi di sana? Mari kita simak ceritanya. Nah, di sini Ustadz tampilkan slide, ada gambar sawah ya, padi. Ustadz balikkan lagi, maaf. Ya, gambar slide ya. Ini ada sawah. Kira-kira nanti Salman akan berkunjung ke rumah kakeknya di suasana pedesaan yang cukup indah ya. Di sana terhampar luas sawah dan aliran sungai. Kalau kita lihat di sini gambar ilustrasi yang Ustadz sampaikan.
Nah, bagaimana ceritanya? Kita lihat ceritanya berikut ini. Berkunjung ke rumah kakek. Nah, cerita ini ada di buku Ananda ya, halaman 154 kalau nggak salah Ustadz. Jadi di sini Ustadz coba tampilkan kembali. Adapun isi ceritanya, Ustadz akan bacakan. Simak ya Ananda. Pada liburan sekolah, Salman dan keluarga bersilaturahmi ke rumah kakek di desa. Mereka bermain di sawah. Mereka bermain di sawah kakek yang luas. Di dekat sawah kakek terdapat sungai kecil. Di sungai mereka berenang bersama dan mencari ikan. Mereka bercanda dengan riang gembira. Setelah bermain di sungai, kakek mengajak Salman sekeluarga makan bersama di pinggir sawah. Mereka makan di saung berukuran besar. Paman dan sepupu Salman ikut makan bersama mereka. Nah, jadi Salman dan keluarga pergi ke rumah kakek di suasana lingkungan desa yang sangat alami, yang sangat asri ya, dan sangat indah sekali. Ada sungai, ada sawah, dan mereka menikmati pemandangan, menikmati alam yang ada di pedesaan, serta mereka menikmati makan ya di saung. Saung ini adalah kayak sejenis gubuk ya, tempat beristirahat biasanya digunakan oleh petani. Nah, di sana mereka makan di saung di tepi sawah. Nah, saat makan, Salman melihat kerbau. Salman melihat kerbau sedang membajak sawah. Seorang tetangga kakek bertindak sebagai pengendali sang kerbau. Bagaimana cerita berikutnya? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya, Ustaz ilustrasikan, inilah tadi tetangga kakek yang membajak sawah. Tetangganya ini sebagai pengendali kerbau untuk membajak sawahnya. Lalu Salman bertanya kepada sang kakek, "Kek, kerbau itu sedang apa?" Kakek menjawab, "Kerbau itu sedang membajak sawah, Salman." Lalu Salman bertanya lagi kepada kakeknya, "Untuk apa sawah dibajak dulu, Kek? Untuk apa sawah dibajak dulu, Kek?" Iya. Lalu kakek menjawab, "Sawah dibajak agar tanahnya gembur dan siap ditanami padi." Ya. Kemudian Salman kembali bertanya, "Setelah sawah ditanami padi, apalagi yang harus dilakukan?" Kakeknya kembali menjawab, "Setelah itu sawah diairi terus dan dibuang rumput liarnya." Nah, ini percakapan antara Salman dan kakek tentang bagaimana kegunaan ya dari membajak sawah. Untuk apa sih sawah itu dibajak? Kemudian apa sih tahapan berikutnya ketika sawah atau tanah sudah dibajak? Dan apa yang harus dilakukan? Nah, kakeknya sudah menjelaskan kepada Salman. Tentunya banyak ilmu yang didapat oleh Salman hari ini. Baik, berikutnya Salman dan kakek kembali bercerita ya. Kemudian Salman melihat ada seorang petani yang sedang menyemprot hama, ya, menyemprot atau memberikan pupuk ya, bisa menyemprot hama atau memberikan pupuk. Nah, Salman kembali bertanya kepada kakek, "Petani yang sedang menyemprot itu sedang apa ya, Kek?" Kakek menjawab, "Petani itu memberi pupuk untuk padi agar tumbuh subur." Ya, kemudian kapan kakek memanen padi? Salman kembali bertanya kepada sang kakek, bertanya kapan kakek memanen padi. Berikutnya kakek menjawab, "Setelah padinya menguning baru siap dipanen, Salman." Jadi padi yang dipanen itu harus betul-betul matang ya, harus betul-betul siap panen. Ciri-cirinya padinya menguning ya, baru boleh dipanen kata sang kakek. Baik, inilah mungkin ilustrasi ya, kakek yang tadi sudah menanam padi dan sudah diberi pupuk padinya, kemudian siap untuk dipanen dan padinya sudah diangkat nih sama saudara-saudara kakeknya untuk dipanen. Inilah gambarannya. Berikutnya, kakek selalu bercerita kepada Salman dan adik-adiknya mengenai kerja keras petani menanam padi. Salman dan adik-adiknya sangat senang mendengar cerita kakek. Nah, anak-anak sekalian, inilah cerita Salman dan keluarga yang berkunjung ke rumah kakeknya di pedesaan, di mana Salman banyak sekali mendapat pelajaran ya tentang bagaimana proses membajak sawah, kemudian memberikan pupuk, dan bagaimana proses menanam padi. Salman diajarkan di sana. Baik ananda sekalian, demikian cerita Salman dan keluarga yang sedang berkunjung ke rumah kakek. Dari cerita tersebut banyak sekali ilmu yang didapat seperti yang saya sampaikan tadi,
khususnya tentang menanam padi. Ananda sekalian, dari cerita di atas, mari sama-sama kita membuat kalimat tanya. Ya, tadi Ustadz bilang di awal kita akan membuat sebuah kalimat dari cerita yang ada pada slide sebelumnya. Membuat kalimat tanya sebagaimana yang ada di buku. Nah, di buku juga ada nih, halaman 155. Tapi kali ini Ustadz tidak memberikan tugas ya, hanya disuruh mencoba aja membuat kalimat, tidak mesti atau tidak harus dikumpulkan ke Ustadz atau Ustazah. Nah, kira-kira di bukunya pertanyaannya seperti ini. Yuk, mari kawan-kawan kita membuat pertanyaan berdasarkan cerita Salman di atas ya. Buatlah kalimat pertanyaan yang tepat dari jawaban di bawah ini. Ya, kira-kira pertanyaannya apa ya? Kalimat pertanyaannya kalau jawabannya Salman berkunjung saat liburan sekolah. Ayo Ananda sekalian, coba tebak apa sih yang harus kita buat kalimat tanyanya sehingga orang menjawab atau jawabannya adalah Salman berkunjung saat liburan sekolah. Ada yang bisa menebak? Nah, pasti sudah ada yang tahu nih apa kalimat tanya yang pas untuk jawabannya. Oke. Ada yang tahu? Ya, tepat. Ya, jadi kalimat tanyanya adalah kapan Salman berkunjung ke rumah kakek? Bisa seperti itu ya Anda sekalian. Jawabannya Salman berkunjung saat liburan sekolah. Yang kedua, pertanyaan kedua yang ada di buku halaman 155, kerbau sedang membajak sawah. Pertanyaannya ya, kalau Anda masih ingat kalimat tanya itu ada apa, mengapa, siapa, kapan ya, itu kalimat-kalimat tanya. Kira-kira kalimat pertanyaannya apa nih yang pas untuk kerbau sedang membajak sawah? Apa yang dilakukan kerbau ya untuk membajak sawah? Ya. Kerbau sedang membajak sawah. Berikutnya pertanyaannya, jawabannya sawah dibajak agar tanah menjadi gembur. Bisa saja membuat pertanyaannya Ananda sekalian, apa fungsi sawah dibajak? Apa manfaat sawah dibajak? Sawah dibajak agar tanahnya menjadi gembur. Nah, itulah beberapa pertanyaan dan jawaban. Mungkin Ananda bisa membuat pertanyaan yang lain ya. Tidak mesti seperti Ustadz juga bisa, dan masih banyak kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk membuat kalimat tanya. Baik Ananda sekalian, berikutnya ini Sofia ingin bertanya dari cerita di atas, ada berapa kata yang tidak saya mengerti? Kawan-kawan ada yang bisa bantu? Nah, ini gambar pertama adalah gambar sawah. Kira-kira apa sih arti sawah itu? Kalau Ustadz ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Jadi lahan yang digunakan untuk menanam padi, itulah sawah. Kemudian yang kedua, membajak. Membajak artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengerjakan tanah dengan bajak. Jadi ada alat bajak ya. Ini alat bajaknya bisa terbuat dari kayu ataupun dari besi. Baik, berikutnya Nana gambar padi. Ya, gambar padi. Arti padi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tumbuhan yang menghasilkan beras. Tumbuhan yang menghasilkan beras. Oke. Ini beberapa contoh kata yang memiliki arti ya. Jadi semua kata-kata yang mungkin Anda tidak mengerti bisa dicari atau dilihat artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Baik, berikutnya Anda sekalian, sekarang kita ingin mengidentifikasi benda-benda berikut dengan fungsinya. Fungsinya apa sih? Tadi kan Salman berkunjung ke rumah kakek dan di sana Salman melihat para petani sedang bekerja menanam padi. Apa yang terlihat pada gambar ini adalah seorang petani sedang mencangkul ya lahan
persawahannya. Nah, pasti alat yang digunakan adalah cangkul. Oke, ini dia bentuknya, gambarnya Ustaz gambarkan di sini. Ini cangkul, fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah atau untuk membuat atau menggali tanah, ya, bisa menggali lubang di tanah juga bisa. Jadi banyak sekali fungsi dari cangkul. Kemudian yang kita akan lihat berikutnya adalah topi caping. Topi caping. Ini topi caping yang dipakai oleh petani ini. Ya, fungsinya ada juga. Apa sih fungsinya? Setiap petani sering memakai topi caping ini. Ya, topi caping ini berfungsi untuk melindungi sang petani atau siapapun yang memakainya dari sinaran matahari, teriknya sinar matahari. Oke, berikutnya kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar yang ada pada cerita juga. Ada seorang petani yang sedang memberi pupuk atau menyemprot hama, ya, menggunakan alat semprot, ya, alat penyemprot hama. Nah, seperti inilah gambarnya. Nah, ini alat penyemprot hama, atau sekarang ini banyak digunakan juga untuk mensterilkan ruangan, ya, di masa pandemi COVID ini, ya. Jadi tidak hanya pupuk tapi bisa diisi dengan berbagai disinfektan untuk mensterilkan suatu tempat, ya. Sekarang banyak digunakan nih, tidak hanya untuk alat pertanian tapi untuk alat kesehatan juga dipakai. Adapun fungsinya adalah untuk menyemprotkan, ya, berbagai macam disinfektan atau pupuk ataupun pembasmi hama ke seluruh ruangan atau ke seluruh permukaan tanaman. Berikutnya kita lihat di sini alat bajak. Nah, ini ada alat pembajak sawah yang saya bilang tadi, bisa terbuat dari besi atau terbuat dari kayu. Kalau dulu mungkin terbuat dari kayu, ya, untuk membajak ini. Fungsinya apa alat bajak ini? Untuk menggemburkan atau membalikkan tanah. Yang tadi tanahnya keras, kemudian dibajak sehingga jadi gembur. Ya, kalau Anda lihat di sawah itu jadi kayak seolah-olah terbongkar tanahnya. Nah, kalau sudah gembur, sudah terbalik semua tanahnya, berderai, ya, istilahnya, tidak lagi mengeras gitu kan, sudah lembut, ya, artinya lahan itu sudah bisa untuk ditanami. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ananda. Akhirnya pada hari ini Ustaz cukupkan, ya, materi pelajaran hari ini, tentunya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.